atau Dia bab 76, mengubah penampilan Yayu. Ibu Andin tersenyum ke arah anaknya dan juga ke Yayu. Dia merentangkan tangannya ke arah pasangan itu. Chef Robi segera memeluk maminya dan mengecup pipi wanita parubaya itu. Lalu giliran Yayu berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Ibu Andin. Oh my god, wanita parubaya itu terbelalak melihat penampilan Yayu. Kenapa pakaianmu seperti ini? Protes Ibu Andin. Yayu menatap pakaiannya. Ini tidak bisa dibiarkan, gerutunya. Lalu melirik ke arah sekretarisnya. Kosongkan jadwal hari ini, titahnya. Baik nyonya, come on baby. Wanita parubaya itu menggandeng tangan Yayu, diikuti Chef Robi dari belakang. Robi, kamu kembali ke restoran. Mami mau membawa Yayu, ujarnya, sembari tetap melangkahkan kaki keluar dari pintu lobi hotel. Yayu mau dibawa kemana? Mau mami culik? Ibu Andin menggerakkan kepalanya ke arah Yayu untuk masuk ke dalam mobil mewah miliknya. Aku ikut, Mi. Wanita parubaya itu menatap anaknya. Kamu tenang saja, Yayu akan kembali dalam keadaan utuh. Tidak akan ada yang berkurang dari dirinya, saut wanita itu lalu masuk ke dalam mobil, dan mobil melesat, meninggalkan Chef Robi yang bengong, menatap kepergian istri dan juga maminya. Akhirnya dia kembali ke restoran Zero, sedangkan Ibu Andin membawa Yayu ke sebuah butik. Gadis belia itu terlihat sangat gelisah. Yayu, bukannya kamu seharusnya berada di kampung? Kenapa sekarang berada di sini? Bukannya pernikahan kalian akan dilakukan sebulan lagi? Iya, Bu. What? Seketika itu, Yayu sontak terkejut. Suara Ibu Andin cukup besar, membuatnya kaget. Don't call me Ibu, but call me Mami. Yayu menganggukkan kepalanya. Walaupun dia tinggal di kampung, setidaknya dia mengerti bahasa Inggris. Kenapa kamu kesini? Seharusnya, kamu dan ibumu sedang mempersiapkan pernikahan kalian. Seharusnya. Tapi ada sesuatu yang membuatku berangkat ke sini. What is that? Aku dan Chef Robi sudah menikah secara agama. What? Sontak Ibu Andin kaget. Are you pregnant? Tidak, Bu. Aku tidak hamil. Aku dan Chef Robi belum melakukan itu. Kedatanganku ke sini karena... Because what? Chef Robi membawaku ke sini untuk mengobati fobia yang aku derita. Fobia? Wanita parubaya itu mengerutkan dahinya. Aku fobia kecoa. Oh, jadi bagaimana sekarang? Chef Robi sudah membawaku terapi. Wanita parubaya itu menganggukkan kepalanya. Ide siapa menikah secara agama? Yayu diam. Ide itu terlontar dari siapa, dia pun tidak tahu. Mami akan membicarakan masalah ini dengan Robi. Akhirnya mobil sampai di sebuah butik. Pilihkan pakaian yang bagus untuk menantuku, titahnya kepada pemilik butik. Wah, Ibu Andin sudah mempunyai menantu. Calon menantu, sahutnya membenarkan. Jika anaknya telah menikah secara agama, mungkin dia akan berkata dengan jujur. Pemilik butik menunjukkan hasil rancangannya, dan semua pakaian itu dipilihkan Ibu Andin. Yayu mencoba semua pakaian yang dipilih Ibu Andin, dan ternyata pilihan wanita parubaya itu sangat bagus. Ibu Andin tahu dengan tren-tren masa kini. Sempurna, pujinya. Lalu membawa Yayu ke toko sepatu dan tas. Setelah itu wanita parubaya itu membawa Yayu ke salon. Ajarkan dia cara berhias. Titah Ibu Andin kepada pekerja salon. Aku bisa, Mi, timpal Yayu. Dulu dia sempat bekerja sebagai SPG kosmetik. Tuntunan pekerjaan membuatnya harus belajar makeup. Tapi karena tidak bekerja, Yayu malas berhias. Kamu bisa berhias? Tanya Ibu Andin memastikan. Yayu menganggukkan kepalanya. Kalau bisa berhias, kenapa tidak berhias? Kamu itu akan menikah dengan Robi, pewaris semua hotel yang ada di Indonesia. Yayu hanya diam. Alasannya tidak berhias karena tidak bekerja. Dan yang kedua, dia tidak memiliki alat-alat makeup. Ya sudah, coba sekarang kamu berhias. Mami mau lihat. Yayu mulai merias wajahnya dengan peralatan makeup yang ada di depannya. Dia bisa menggunakan semua itu karena Lia, wanita satu kosnya yang banyak mengajarkannya cara berhias. Dan dalam waktu setengah jam, Yayu selesai dengan riasannya. Ibu Andin menatap hasil riasan Yayu. Wanita itu menganggukkan kepalanya. Dia memuji cara Yayu berhias. Baiklah, Mami akui kamu memang bisa berhias. Mami akan membelikan peralatan makeup. Ujarnya lalu meninggalkan salon itu bersama dengan Yayu. Dia membawa Yayu bukan ke restoran Zero, tapi kembali ke hotel. Dan dalam perjalanan dia menghubungi Chef Robi. Ketika mobil berhenti, petugas yang berada di depan pintu hotel langsung membukakan pintu untuk pemilik hotel. Kehadirannya disambut sekretaris Ibu Andin. Nyonya, ada tamu, ujar pria itu. Siapa? Tanya Ibu Andin, sembari tetap berjalan diikuti Yayu dari belakang. Vena. Seketika itu, langkah Ibu Andin berhenti. Dia menatap sekretarisnya. Di sana, pria itu menunjuk ke arah ruang tunggu yang ada di lobi hotel. Dia melangkahkan kakinya untuk menemui Vena, diikuti Yayu dari belakang. Dari jauh Vena dapat melihat Ibu Andin. Dia segera berdiri dan buru-buru menghampiri pemilik hotel yang sedang berjalan ke arahnya. Lalu tatapannya menatap ke arah dua orang yang berada di kanan dan kiri Ibu Andin, yang tidak lain adalah sekretaris Ibu Andin dan Yayu.
Tapi dia berpikir jika Yayu adalah pekerja Ibu Andin. Dia masih berpikir jika Chef Robi sedang pergi dengan Yayu. "Tante?" Vena tersenyum lalu menyalami wanita itu. "Bagaimana kabar Tante?" "Baik." "Bagaimana kabar kamu?" tanya Ibu Andin balik lalu berjalan menuju sofa diikuti Yayu dari belakang. Dia duduk di sofa lalu menepuk sofa yang ada di sampingnya. Vena segera duduk di samping wanita itu. "Bukan kamu Vena, tapi dia." Ibu Andin menunjuk ke arah Yayu. Vena terlihat malu. Dia segera beranjak dan duduk di seberang Ibu Andin, lalu menatap Yayu dengan tatapan tajam. "Siapa wanita ini? Ada 2 pekerja di sini, tapi kenapa hanya wanita ini yang disuruh duduk?" gumam Vena dalam hati. "Ada keperluan apa kamu kesini?" tanya Ibu Andin langsung. Dia sudah mendengar kisah cinta anaknya dengan Vena yang putus di tengah jalan. Semua karena perselingkuhan. Karena perselingkuhan itu, sampai-sampai anaknya menutup diri untuk semua wanita, sampai dia menemukan tambatan hati, yaitu Yayu. "Aku ingin mengajak Robi bekerja sama. Kebetulan, aku dan rekan-rekan akan membuat restoran di London. Dan aku ingin Robi ikut berpartisipasi. Dia memiliki kemampuan yang sangat handal. Sangat disayangkan jika hanya bekerja di tanah air." Ibu Andin tersenyum. Menjadi chef adalah pilihannya, dan Tante tidak pernah ikut campur, karena itu memang keinginannya. "Tapi sepertinya kamu lupa, Robi pewaris semua hotel bintang 5 yang ada di Indonesia. Jika masalah restoran, Tante bisa membuatkan di luar negeri." Jawaban dari Ibu Andin membuat Vena terdiam. Itu sama saja jika wanita itu tidak ingin anaknya pergi ke luar negeri. "Baik Tante, mungkin Robi tidak harus menetap di sana, tapi mungkin Tante bisa memintanya untuk hadir dalam pembukaan restoranku." Wanita itu menggelengkan kepalanya. "Sepertinya tidak bisa, Robi sangat sibuk. Dia harus menyiapkan pernikahannya dengan Yayu," ujar wanita sepuh itu sembari menyentuh lengan Yayu. Vena langsung terbelalak. Manajer restoran Zero mengatakan kepadanya jika calon istri Chef Robi sangat langka, dan dia menyimpulkan kata langka itu sama dengan jelek. Tapi ternyata apa yang dipikirkannya salah. "Kenalkan Vena, ini calon istri Robi." Yayu mengulurkan tangannya ke arah Vena. Wanita itu menyambut uluran tangan Yayu. Walaupun dia kecewa, tapi dia tetap menyambut uluran tangan itu. Dan dia dapat melihat Robi sedang berlari menuju ke arah mereka. Pria itu sama terbelalaknya dengan Vena ketika melihat penampilan Yayu yang sangat memalingkan. "Selamat Robi, calon istrimu cantik," puji Vena. Apa yang diucapkan dengan yang ada di dalam hatinya tidak sesuai. Dia sangat kecewa dengan kabar itu. "Aku sudah tahu alasanmu menolakku." Pujara tersenyum dan berlalu. Tapi langkahnya terhenti karena Ibu Andin memanggilnya. "Vena?" Wanita itu kembali berhadapan dengan pemilik hotel. "Kamu masih lama di sini?" Sebenarnya dia masih ingin lebih lama berada di tanah air. Tapi karena kabar itu, membuatnya tidak bisa berlama-lama di tanah air. "Aku akan kembali minggu depan." "Oh, sangat disayangkan. Padahal, Tante ingin mengundangmu untuk hadir dalam acara resepsi Robi dan Yayu." Bersambung.